melanjutkan pengajian kitab fikih Bulughul Maram, dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang nikah, dan kita masuk pada bab pembahasan tentang li'an. Apa sih li'an itu? Li'an itu diambil dari kata-kata la'nat. Maka yang dimaksud li'an adalah ketika ada kasus seorang suami menuduh atau mengatakan istrinya berzina, sementara suami tidak punya 4 orang saksi bahwa istrinya berzina. Nah, maka caranya suami untuk menegaskan bahwa betul-betul istrinya berzina, dia bersumpah 4 kali sumpah bahwa dia benar dalam dakwaan bahwa istrinya berzina. Kemudian sumpah yang kelima ditambahkan bahwa dia siap mendapat laknat Allah kalau bohong. Nah, maka disebut li'an karena itu. Kemudian si perempuan atau si wanita ini, kalau dia juga menolak tuduhan bahwa dia berzina, maka caranya dia bersumpah 4 kali sumpah juga bahwasanya suaminya bohong, dan dia siap mendapatkan murka Allah kalau memang suaminya benar. Nah, ini namanya li'an, saling melaknat. Tentang masalah li'an, antum bisa baca ayatnya pada Al-Quran surah An-Nur ayat 6 dan seterusnya. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. Suami menuduh istri berzina, tidak punya bukti atau saksi 4 orang, maka sumpah 4 kali bahwasanya saya benar bahwa istri saya berzina. Wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana kadzibin. Demi Allah, saya sumpah, saya siap mendapatkan laknat Allah kalau saya bohong. Wa yadra'u 'anha al-'adzaba an tashhada 4 syahadatin billah innahu laminal kadzibin. Istri bisa menolak hukuman rajam terhadapnya dengan cara bersumpah 4 kali sumpah, demi Allah, suami saya bohong. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Sumpah yang kelima, demi Allah, saya siap mendapatkan murka Allah kalau memang suami saya adalah benar bahwasanya berzina saya ini. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, inilah yang akan kita bahas pada sore hari ini ya, tentang li'an atau disebut juga mula'anah atau disebut juga tala'un, yang artinya adalah saling melaknat antara suami dan istri karena suami menuduh berzina sementara istrinya tidak terima. Sudah tampil ya? Baik. Kita baca hadis 1106 dalam kitab saya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa 'an ibni Umar aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, lil mutala'inain, kepada suami istri yang saling melaknat tadi, hisabukuma, hisab kalian berdua, 'alallahi ta'ala, atas Allah, Allah yang akan menghisab. Ahadukuma, salah satu dari kalian berdua, kadzib, pasti ada yang bohong ya, ada kalanya suami yang bohong menuduh istrinya, ada kalanya istri yang bohong tidak mengakui zina. La sabila, tidak ada jalan, laka, untuk kamu wahai suami, 'alaiha, terhadap istrimu. Maksudnya diceraikan secara abadi ya. Yang dimaksud tidak ada jalan, maksudnya kamu sudah cerai dari istrimu secara abadi. Qala, maka suami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mali, harta saya. Maksudnya mahar saya dulu sudah saya berikan 15 juta, masa enggak kembali? Qala, maka beliau bersabda, in kunta, jika engkau itu shadaqta 'alaiha, kamu jujur terhadapnya. Jujur maksudnya betul-betul istrinya berzina. Fahuwa, maka dia mahar itu bimastahlalta,
dengan apa yang engkau sudah halalkan min farjiha, dari farjinya. Maksudnya kamu kan sudah mengumpuli istrimu. Nah, maharmu itu nggak bisa balik karena itu sebagai ganti dari kamu menjadikan dia sudah nggak perawan lagi. Wa in kunta kadzabta 'alaiha, dan kalau kamu itu dusta terhadapnya, yaitu menuduh dia berzina padahal tidak berzina, fadzaka ab'adu laka minha, maka itu lebih jauh untuk kamu terhadapnya. Maksudnya lebih jauh untuk kembalinya mahar nggak mungkin. Sudah kamu tuduh, kemudian keperawanannya sudah kamu ambil, masih kamu ambil maharnya lagi, nggak mungkin. Nah, maka dari kasus ini kasusnya di masa Nabi cuma satu kali, Pak. Tidak ada mula'anah di masa Nabi kecuali satu kasus saja. Seorang sahabat Nabi bernama Hilal bin Umayyah dengan istrinya. Nah, kemudian Nabi SAW memutuskan bahwasanya la sabila laka 'alaiha, kamu sama istrimu sudah cerai abadi, nggak bisa kembali. Ini pendapat mayoritas ulama. Kalau sudah terjadi mula'anah, maka suami dengan istri tadi tidak bisa kembali secara abadan selama-lamanya. Meskipun suaminya kemudian mengatakan, saya bohong, saya sekarang mengakui bahwa saya hanya menuduh istri saya tobat sekarang, saya mau balik kepada istriku, nggak bisa. Atau sebaliknya, istrinya yang mengakui, saya jujur, saya memang pernah berzina, tapi saya sekarang tobat, saya mau kembali sama suami saya, nggak bisa. Meskipun dua-duanya rela untuk kembali, nggak bisa kembali, karena Nabi sudah memberikan vonis la sabila, nggak ada jalan. Maksudnya sudah diputuskan firqah, sudah cerai abadi, nggak bisa kembali. Karena itulah pendapat yang benar dalam masalah ini, li'an itu bukan termasuk cerai, bukan termasuk tolak, tetapi termasuk fasakh. Sudah pernah dibahas, fasakh dulu. Fasakh yaitu menghapus pernikahan. Nah, karena ini termasuk fasakh, maka sudah nggak bisa rujuk lagi. Kalau ini termasuk tolak atau cerai, maka ini masih bisa rujuk lagi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran, tolak itu 2 kali masih bisa rujuk, ya kan? Nah, tapi karena ini bukan tolak, ini adalah fasakh, maka sudah tidak bisa rujuk lagi antara suami istri tersebut. Meskipun saya jujur dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara para ulama, tapi inilah pendapat yang lebih sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini suami merasa keberatan bahwasanya dia kehilangan istri, tetapi maharnya juga hilang. Nah, dia pengennya itu istrinya hilang, maharnya balik. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, enggak bisa balik maharmu. Pertama, kalau kamu itu jujur bahwasanya istrimu berzina, maka maharmu itu sudah nggak bisa balik. Kenapa? Kamu sudah mengumpuli istrimu. Dulu istrimu perawan, gara-gara kamu kumpuli jadi nggak perawan. Nah, itu ganti ruginya. Ya bukan ganti rugi, maksudnya bayarnya. Nah, nikah kan seperti jual beli. Kita membayar sesuatu, kita dapat sesuatu. Nah, nikah juga begitu. Kita membayar mahar, kita dapat keperawanan orang, keperawanan wanita. Nah, jadi nggak perawan lagi bersama kita. Atau maksudnya sudah boleh kita Sudah boleh kita kumpuli. Nah, yang kedua, kalau kamu bohong, maka nggak mungkin maharnya bisa balik. Ya, sudah bohong dapat mahar lagi, nggak mungkin, itu zalim. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya mahar itu sudah menjadi hak penuh seorang wanita kalau dia sudah dikumpuli oleh suaminya. Meskipun hanya 1 kali aja. Jadi misalnya nih, seorang suami nikah, seorang laki-laki nikah dengan seorang perempuan, dikumpuli 1 malam, kemudian langsung nggak cocok, paginya langsung dicerai. Nah, itu mahar total harus diberikan, meskipun mahal. Maharnya berapa? 1 miliar. Ya, 1 miliar harus dibayarkan, meskipun baru 1 malam. Kenapa? Karena di sini Nabi mengatakan bimastahlalta min farjiha. Kamu sudah merasakan farjinya, berarti kamu harus membayar maharnya. Tapi kemudian kasus ini kita bertanya-tanya, sebenarnya sahabat Nabi yang benar ini, yang jujur ini siapa ini? Suaminya apa istrinya? Dan juga kita tahu dari kasus ini ternyata sahabat Nabi yang kotor atau jelek seperti ini juga ada. Tapi jangan kita kemudian mengatakan memvonis bahwasanya kita lebih baik daripada sahabat Nabi. Enggak, ini kan kasus satu saja, Pak. Maka jangan satu kasus kemudian menilai seluruh para sahabat. Enggak.
Dan para sahabat itu kalau mau kita nilai dengan kita, mau dinilai apanya? Nggak ada nilainya. Itu sama dengan kita menilai antara seorang dosen, seorang profesor dengan anak TK. Nggak bisa dibandingkan. Para sahabat Nabi itu sudah lelah membela Islam bersama Nabi SAW sampai akhirnya Islam tersebar ke seluruh muka bumi sampai di Indonesia. Ini kalau nggak ada para sahabat yang membela Nabi, nggak bakal Indonesia ini kenal Islam. Ada seorang sahabat Nabi, dia selalu ikut perang bersama Nabi SAW. Dia katakan seluruh anggota tubuh saya ini sudah kena pedang. Matanya kena pedang, perang, pedang-pedangan Pak. Telinganya, hidungnya, bahkan dia mengatakan farji saya juga kena pedang. Nah, kita kena apa anggota tubuh kita ini untuk membela Islam? Belum kena apa-apa. Maka dibandingkan dengan sahabat Nabi, nol, nggak ada nilainya kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kalau mau dibanding-bandingkan dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekali lagi kembali ke sini, ini kisahnya hanya satu kasus. Jangan menilai seluruh sahabat dengan penilaian yang buruk seperti ini. Nah, kita ingin tahu siapa yang benar, suaminya apa istrinya? Yang jujur nih suaminya apa istrinya? Nah, ternyata ada jawabannya, Pak. Hadis 1107. Wa an Anas dari Anas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: "Absiruha, lihatlah wanita yang dituduh zina tadi. Fa in ja'at, kalau dia datang maksudnya melahirkan ya, datang membawa anak. Bihi, dengannya, yaitu dengan anak. Abyadho, putih kulitnya, sabiton, sempurna rupanya. Jadi bayinya bayi yang bagus, yang sempurna. Fahuwa, maka bayi tersebut li zaujiha, milik suaminya. Berarti dia tidak zina, suaminya yang bohong. Tetapi wa in ja'at, kalau ibu tadi datang membawa bihi, bayi akhal, yang akhal itu adalah bagian bawah matanya ini hitam seperti bercelak, padahal nggak pakai celak. Bagian bawah matanya apa? Kelihatan hitam seperti bercelak, padahal tidak bercelak. Ja'dan, dan dia itu cebol, ya, pendek badannya. Fahuwa, maka dia bayi tadi lilladzi, bagi orang yang, bagi laki-laki yang romaha bihi, dia sudah menuduh istrinya berzina dengan orang tersebut. Roma itu artinya apa? Menuduh, ya. Hadis muttafaqun alaih. Nah, jadi Nabi dapat wahyu, Pak. Tetapi wahyunya ini sebenarnya masuk akal. Masuk akalnya gini. Nabi SAW melihat ini orang laki-laki suaminya ini sifatnya adalah kulitnya putih, kemudian bentuknya bagus, nih, orang yang ganteng. Sementara laki-laki yang berzina dengan wanita tadi itu sebaliknya. Wajahnya nggak ganteng, sininya kelihatan hitam begitu, kemudian orangnya cebol, pendek, jelek. Maka Rasulullah SAW katakan, ini nanti kalau mirip dengan bapaknya, nah berarti memang itu anaknya bapaknya. Tapi kalau mirip dengan orang yang dituduh berzina, berarti memang dia betul-betul berzina. Ini kan masuk akal ini. Biasanya seorang anak itu memang menyerupai bapaknya atau menyerupai apa? Ibunya. Nah, Nabi katakan, ini nanti Allah akan tetapkan menyerupai bapaknya. Tidak serupa dengan ibunya, tapi serupa dengan bapaknya. Nah, salah satu bapaknya yang mana nih? Bapaknya yang asli atau bapak yang zina dengan dia itu? Nah, ternyata dalam kasus tersebut akhirnya bayi lahir sesuai yang tidak disukai, yaitu betul-betul wanita tadi berzina. Dan sebenarnya dalam kasus ini, wanita ini ketika akan 4 kali sumpah, dia sebenarnya sudah mundur-mundur. Karena dia sadar kalau saya sumpah betul nanti saya dapat murka Allah. Sudah mundur-mundur, takut kalau mendapatkan murka Allah. Tapi kemudian dia mikir lagi, kalau saya mengaku saya berzina, mempermalukan kaum saya tidak akan permalukan kaum saya. Akhirnya dia maju tetap bersumpah 4 kali tambah 1 kali sumpah, siap terima murka Allah. Ya udah, itulah berarti menunjukkan bahwa perempuan tadi berzina. Tapi kemarin di Masjid Amanah sudah saya sampaikan bahwasanya ada 3 konsekuensi kalau terjadi li'an ini. Konsekuensi pertama, anak tadi yang lahir tidak boleh dinisbatkan kepada suaminya yang sah, karena terjadi li'an, ya. Karena sudah putus hubungan, sudah cerai abadi. Kemudian konsekuensi yang kedua, bahwasanya dengan sebab li'an ini tidak boleh kita menuduh wanita tadi berzina.
Kita mengatakan kamu berzina, buktinya anakmu ini sesuai dengan laki zinamu, nggak boleh. Kalau kita mengatakan seperti itu, kita akan dicambuk dengan cambukan apa? 80 kali. Dan kalau kita mengatakan kepada bayi tadi, hei bayi, kamu itu anak zina, sama juga. Mengatakan begitu, ini sudah sama dengan menuduh ibunya berzina, kita dapat hukuman 80 kali cambuk. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat An-Nur ayat 4, walladzina yarmunal muhsanat, menuduh wanita berzina, tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, tanpa membawa 4 orang saksi yang melihat betul-betul dengan mata bahwa kemaluan masuk kemaluan, fajriduhum 80 jaldah, maka cambuk 80 kali cambukan, wala taqbalu lahum syahadatan abada, jangan terima sebagai seorang saksi orang yang pernah menuduh tadi, wa ulaika humul fasiqun, dan mereka termasuk orang-orang yang fasik. Nah, maka tidak boleh kita menuduh berzina setelah itu. Kemudian konsekuensi yang ketiga tadi, ya, cerai abadi, tidak bisa balik sama sekali suami istri tersebut. Mudah-mudahan semua kita, keluarga kita dijaga oleh Allah dari perbuatan mesum yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadis berikutnya 1108. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara, beliau memerintahkan rajulan, seorang laki-laki, ayyada'a, untuk meletakkan yadahu, telapak tangannya, indal khamisah, pada sumpah yang kelima. Diletakkan di mana? Ala fihi, di atas mulutnya laki-laki tadi, laki-laki yang sumpah tadi. Wa qala, beliau bersabda, innaha, sesungguhnya sumpah yang kelima ini, mujibah, memastikan. Maksudnya kalau kamu bohong, kamu pasti dapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai, dan rawi-rawinya thiqah. Nah, ini adalah adabnya seorang hakim. Seorang hakim yang menerapkan hukum li'an terhadap suami istri yang menuduh berzina tadi, itu hendaklah dia jangan cepat-cepat untuk melakukan li'an, tapi pelan-pelan. Pelan-pelannya bagaimana? Laki-laki panggil dulu, dinasehati. Kamu jujur saja, kalau istrimu tidak zina, kamu cabut saja tuduhan kamu, daripada kamu nanti dihukum oleh Allah di neraka. Lebih baik kamu mengaku di dunia, malu nggak ada masalah, dihukum di dunia nggak ada masalah, yang penting di akhiratnya aman dari neraka. Wanitanya juga begitu, dinasihati. Mbak, kalau kamu betul-betul berzina, maka hendaklah kamu itu ngaku saja. Karena kalau tidak ngaku, nanti di akhirat nanti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang berat. Nah, kemudian sunnah berikutnya adalah ini. Pada sumpah yang kelima, kan suami tadi kan sumpah 4 kali kan? Kemudian yang kelima dia mengatakan, demi Allah saya siap mendapatkan laknat Allah. Nah, sebelum ngomong begitu, ini Nabi suruh seorang laki-laki pegang mulutnya gini. Hati-hati ya, awas ini sumpah kelima sekarang ini. Kalau memang kamu bohong, awas, kamu dapat laknat. Innaha mujibah. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi SAW, suruh letakkan pada mulutnya. Nah, untuk yang perempuan tidak diletakkan tangan pada mulutnya. Kenapa? Laki-laki nggak boleh sentuh apa? Perempuan. Kenapa mati, Pak? Dah biar aja nggak apa-apa. Hadits 1109. Wa an Sahl bin Sa'd fi qissatil mutala'inain, dalam kisahnya suami istri yang melakukan li'an, qala, dia mengatakan, falamma maka tatkala faragha, keduanya sudah selesai, min tala'unihima, dari li'an keduanya, qala, maka suami tadi mengatakan, kadzabtu 'alaiha ya Rasulullah, aku sudah berdusta terhadap istriku wahai Rasulullah, in amsaktuha, kalau saya masih menahan istriku. Menahan itu maksudnya tetap menjadikannya sebagai istri. Jadi kalau saya tidak mencerai itu saya berarti sudah dusta. Fatallaqaha, lalu suami tadi mencerai istrinya salasan, 3 kali. Jadi mengatakan, kamu saya cerai 3. Qabla ayyamurahu, sebelum Nabi SAW memerintahkannya untuk mencerainya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini sahih. Nah, ini sikap suami yang mengatakan ini
Ini menunjukkan bahwa dia jujur. Saya jujur betul-betul. Kalau saya masih mau dia sebagai istriku berarti saya bohong. Saya nggak mau. Ya. Oh, ini udah wanita kotor, udah zina sama orang, saya nggak mau lagi. Ya. Udah bekasnya orang, saya nggak mau lagi. Nah, dia kemudian mengatakan kamu saya cerai 3. Tapi kata-kata saya cerai 3 ini nggak ada gunanya. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang namanya li'an itu salah satu konsekuensinya adalah suami istri ini sudah diceraikan secara abadi. Itu sudah otomatis. Maka ini suami tidak perlu mengatakan cerai, itu sudah cerai. Tapi hukumnya bukan cerai ya, hukum fasakh tadi ya, itu sudah nikahnya sudah terhapus. Nah, maka suami ini hanya mengatakan saya cerai 3 itu untuk memastikan kepada Nabi, untuk menegaskan kepada Nabi yang jujur itu saya, yang benar itu saya, istri saya itu bohong. Tapi inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis tentang li'an sudah selesai masalah. Masih tersisa beberapa hadis lagi, tapi sudah tidak bicara tentang kondisi li'an yang diceritakan dalam kasusnya Hilal, sahabat Nabi SAW. Jadi namanya Hilal bin Umayyah. Kemudian kita lanjutkan hadis yang lain, hadis 1110. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki jaa ila Nabi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang ini mengatakan, inna imraati, sesungguhnya istriku, la taruddu, tidak menolak, yadala misin, tangannya orang yang menyentuh. Jadi disentuh oleh siapapun dia tidak menolak. Qala, maka Nabi mengatakan, gharribha, ceraikan istrimu. Karena berarti istrimu orang jelek, ceraikan saja. Qala, suami tadi mengatakan, akhafu, saya khawatir, antatba'aha, bahwasanya membuntutinya nafsi, jiwaku. Maksudnya saya nggak bisa melepas dia, saya masih cinta, masih rindu terus sama dia. Nanti kalau saya cerai saya pasti kebayang-bayang terus. Qala, Nabi mengatakan, ya sudah, fastamti' biha, silahkan kamu bersenang-senang dengan istrimu, maksudnya tidak dicerai. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Bazzar, dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang thiqah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sebenarnya tidak bicara tentang li'an. Tetapi kenapa dimasukkan dalam bab li'an? Karena ada kemiripan. Kalau dalam bab li'an itu suami jelas menuduh istri saya berzina. Nah di sini tidak menuduh. Di sini dia hanya mengatakan istri saya itu tidak pernah menolak kalau ada laki-laki sentuh dia. Nyentuh ini kan nggak jelas apa? Nyentuh itu kalau salaman itu juga nyentuh, hubungan intim itu juga nyentuh, mencium itu juga menyentuh, mendekap itu juga menyentuh. Nah nggak jelas kalimatnya. Ada kemungkinan itu menyentuh yaitu jima, tetapi ada kemungkinan juga tidak. Para ulama pun berselisih pendapat apa yang dimaksud istrinya tidak menyentuh, tidak menolak sentuhan orang. Maksudnya apa? Enggak paham ini. Para ulama berselisih pendapat. Tapi pendapat yang paling bagus adalah bahwasanya maksudnya wanita ini dekat atau akrab dengan laki-laki. Jadi dia sama laki-laki tetangganya itu akrab semuanya. Jadi bukan berarti dia suka hubungan intim sama orang lain, bukan. Bukan berarti dia suka salaman sama orang lain, ciuman sama orang lain, bukan. Tapi hanya keakraban saja. Ini kita lihat kadang-kadang wanita seperti itu. Seorang wanita dia tidak punya malu-malu kepada siapapun, dia akrab saja, ngomong biasa saja. Sebagaimana laki-laki juga ada yang begitu. Ada laki-laki tapi ngomong sama istrinya siapapun akrab semuanya. Sampai-sampai kadang-kadang suami para wanita tadi sama cemburu kepada laki-laki tadi. Tapi nggak pernah ada hubungan intim, nggak pernah ada zina, nggak pernah ada sesuatu yang berdosa. Hanya akrab saja. Nah itulah makna yang paling bagus untuk kalimat ini. La taruddu yadalamis, tidak menolak tangannya orang yang menyentuh, yaitu menyentuh dengan perkataan, menyentuh dengan pergaulan, menyentuh dengan istilahnya itu ngobrol dan sebagainya. Bukan menyentuh betul-betul, bukan. Karena kalau yang dimaksud di sini adalah zina, tidak mungkin Nabi membiarkan istri tadi untuk tetap jadi suaminya. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada hadis yang lain. Hadis tentang ad-dayuth. Ad-dayuth itu membiarkan istri berzina, serong, serapopo, bujuku, selingkuh, rapopo. Mungkin juga dia dalam hati mengatakan aku dewe yo selingkuh.
Nah, makanya dia biarkan apa? Istrinya selingkuh. Salah satu ada 3 orang qad harramallahu alaihimul jannah. Allah haramkan masuk jannah, enggak bakal masuk jannah. Siapa saja mereka? Mudminul khamr, orang yang minum minuman keras terus, enggak mau berhenti. Wal aq, orang yang mendurhakai orang tuanya. Wad dayyuth, dan suami yang dayyuth. Siapa yang dayyuth itu? Alladzi, orang yang yuqirru fi ahlihi, mengakui pada istrinya, yaitu membiarkan pada istrinya al-khabath, perbuatan zina atau selingkuh. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya sahih. Nah, ini jelas hadisnya menunjukkan bahwa kalau istri itu selingkuh, zina sama orang lain, tidak bakal Nabi membiarkan suaminya masih menjadikannya istrinya. Wajib cerai. Kalau tidak cerai malah dosa. Jadi cerai itu kadang-kadang wajib, kadang-kadang makruh, kadang-kadang sunnah, kadang-kadang mubah, tergantung kondisi. Nah, kalau istri berzina, kemudian kita biarkan, kita rela israfah mau berzina, kamu tetap jadi istriku daripada saya nggak punya istri, haram itu. Ya. Harus kita ceraikan kalau memang dia tidak mau berhenti dan tidak mau tobat. Ya. Kalau tobat ya nggak ada masalah, ya. Namanya orang tobat itu sudah bersih dari dosa-dosanya. Nah, maka dalam hadis ini Nabi mengatakan fastamti biha, bersenang-senanglah kamu dengan istrimu, yaitu jangan kamu cerai. Ini menunjukkan bahwa wanita tadi sama sekali tidak melakukan zina. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Bazzar, rawi-rawinya thiqat, dikeluarkan juga oleh Nasa'i dari jalur yang lain dari Ibnu Abbas dengan lafal talliqha, ceraikan. Qala, suami tadi mengatakan la asbiru anha, saya tidak bisa sabar terhadap istriku, yaitu karena saya masih cinta sama dia, pasti saya akan terngiang-ngiang suaranya, akan terbayang-bayang wajahnya. Qala, Nabi mengatakan fa amsikha, ya sudah tahanlah istrimu, sabarlah punya istri yang akrab sama orang-orang seperti itu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti bahwasanya ini hadis membolehkan para wanita untuk akrab-akraban sama laki-laki, bukan. Jadi bukan berarti kalau kita lihat istri kita akrab sama orang lain, wa-anan, biarkan aja berdasarkan hadis ini, bukan begitu. Karena maksudnya Nabi adalah istri yang seperti ini akrab sama orang itu masih bisa dinasihati. Jangan akrab-akrab begitu. Kalau akrab-akrab nanti lama-lama akan berbuat mesum. Jangan japri-japrinan seperti itu. Karena kalau japri-japrinan seperti itu, setan yang akan masuk. Cowok cewek japrinan itu setan masuk, Pak. Kecuali kalau yang pembahasannya pembahasan biasa, yang tidak ada syahwat masuk padanya. Tapi kalau hanya ngobrol biasa, nah itu setan masuk itu. Kalau ada seorang perempuan minta fatwa kepada seorang syekh lewat WA, berdua saja, waktunya waktu yang normal, bahasanya bahasa normal, insya Allah nggak masalah. Tapi kalau laki-laki sama perempuan nggak ada perlunya ngobrol-ngobrol, chattingan 2 orang saja, yang bisa membaca 2 orang saja, apalagi waktunya malam-malam, nah itu jelas setan masuk itu. Maka jangan dibiarkan kalau istri chattingan sama orang lain yang bukan suaminya, nggak boleh. Kalau mau dia chattingan tapi depan kita, supaya diketahui apa isinya. Nggak ada masalah kalau sama diketahui oleh suaminya, karena dia pasti tidak akan macam-macam terhadap orang lain. Nah, maka jangan salah paham terhadap hadis ini, bukan berarti kita biarkan istri kita akrab sama laki-laki lain. Tidak boleh wanita itu akrab dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kita lanjutkan hadis berikutnya 1111. Ini nomor cantik nih. Hadis ini tapi dhaif. Tapi meskipun dhaif, isinya bagus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, hina, ketika nazalat turun ayatul mutala'inain, ayat tentang suami istri yang li'an, yaitu tadi surat An-Nur tadi. Apa kata Nabi? Ayyumam ra'atin, siapapun wanita, adkhalat, memasukkan, ala qaumin, kepada suatu kaum, man laysa minhum, orang yang bukan termasuk kaum tersebut, falaysat minallah, maka dia itu berlepas dari Allah, fi syai'in, dia itu terlepas dari Allah dalam sesuatu apapun, maksudnya sudah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yudkhilaha Allahu jannatahu, dan Allah tidak akan memasukkannya dalam jannahnya, jadi diancam masuk neraka. Wa ayyuma rajulin, dan siapapun laki-laki, jahada waladahu, yang membantah anaknya sendiri,
Membantah itu maksudnya tidak mengakui. Ini bukan anak saya, padahal anaknya. Wa huwa yanzuru ilaihi, sementara anaknya tadi melihat kepada bapaknya. Jadi anaknya ada di depan mata, kemudian dia mengatakan ini bukan anakku. Maka ihtajaballahu anhu, Allah akan menutup diri dari orang tersebut. Wa fadhahahu Allah, dan Allah akan mempermalukan dia ala ru'usi, di hadapan kepala-kepala al khalaik, para makhluk semuanya, ya maksudnya di hadapan semua manusia. Al awwalin wal akhirin, orang-orang awal maupun orang-orang akhir, yaitu nanti di akhirat di padang mahsyar. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban, tetapi didhaifkan oleh yang lain. Tapi isinya bagus ya, dan tidak ada masalah isinya. Jadi maksudnya gini, kalau ada suami istri, suami menuduh istrinya berzina, istrinya mengatakan saya tidak berzina. Ini kan ada dua kemungkinan kan? Kemungkinan pertama, suaminya benar bahwasanya istrinya berzina. Kemungkinan yang kedua, suaminya bohong, ternyata istrinya tidak berzina. Nah, maka kalau suaminya itu bohong, yaitu sebenarnya istrinya tidak berzina, itu sama dengan suami tadi tidak mengakui anak dari mani dia. Dia marah sama istrinya, kemudian menuduh istrinya berzina, padahal dia nggak berzina sama sekali. Nah, kalau terjadi li'an, itu berarti suami tadi tidak mengakui anak yang betul-betul dari maninya. Nah, maka terancam oleh hadis ini. Siapa yang membantah anaknya, padahal anaknya melihat kepada bapaknya ini, maka Allah akan menutup diri darinya. Allah nggak perlu lagi sama orang itu, tutup diri. Minta apa-apa nggak akan dikasih. Akan dipermalukan oleh Allah nanti di akhirat, karena dia sudah mempermalukan istrinya, mengatakan bahwa istrinya berzina. Nah, kemungkinan yang kedua adalah istrinya yang bohong, istrinya berzina tapi nggak mau ngaku. Nah, kalau istrinya berzina tidak mau ngaku, kalau tidak terjadi li'an, tetap menjadi istrinya suami tadi, maka berarti ini mani bukan dari mani suaminya, tapi diaku-aku terhadap suaminya. Ini anaknya suami saya, padahal enggak. Padahal dia berzina dengan orang lain. Nah, itu terancam dengan hadis ini. Siapapun wanita yang memasukkan kepada suatu kaum anak yang bukan dari mereka, diakui sebagai anaknya suami padahal bukan anaknya suami. Nah, ini berarti memasukkan orang lain dalam kaum tersebut. Falaisat minallah fi syai', berlepas dari Allah total. Fi syai' itu maksudnya total, dalam segala apapun, yaitu total. Total berlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini ancaman untuk mereka berdua, suami dan istri, jangan sampai bohong dalam masalah-masalah yang besar seperti ini, karena akibatnya fatal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya 11-12. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala, Umar berkata, berarti ini hadis mauquf, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man aqarra, barang siapa yang mengakui biwaladin, seorang anak, yaitu mengakui sebagai anaknya, tarfata ainin, sekejap mata, maksudnya sebentar saja, ya sedetik misalnya, falaisa lahu, maka tidak boleh bagi dia ayyang fiyahu, untuk menafikan anak tadi atau mengingkari anak tadi. Hadis riwayat Baihaqi, dan hadis ini hasan secara mauquf. Jadi Sayyidina Umar pernah berceramah, ya, memberikan keputusan suami istri, kalau suami itu sudah pernah mengakui ini anakku, maka habis itu sudah tidak boleh menafikan lagi. Meskipun muncul isu-isu misalnya istrinya selingkuh, ini anaknya ini bukan dari anakmu, ini selingkuhannya ini. Tapi kalau sudah terlanjur mengakui, sudah, kata Sayyidina Umar, nggak boleh menafikan. Jadi mengedepankan husnudzon. Husnudzon bahwasanya apa? Istrinya tidak berzina. Kalaupun istrinya berzina, ya sudah, itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti urusannya. Urusan kita tidak ada masalah apa-apa dengan istri kita, ya. Karena itu kalau dia tobat maka Allah akan terima, kalau dia tidak tobat nanti dia sendiri yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis 11-13. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ini kita cepetin aja karena masalah-masalah ini tampaknya tidak begitu urgent untuk kita. Anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, qala, berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna imraati, sesungguhnya istriku, waladat, melahirkan, ghulaman aswad, anak laki-laki hitam. Maksudnya apa? Istriku ini putih, saya ini putih. Nah, kok anaknya hitam? Piye niki? Ini ketoke, nah, kalau dilanjutkan deh, ketoke berzina nih. Tapi enggak dilanjutkan, Pak.
Qala, maka Nabi bertanya, hal laka min ibil? Apakah kamu punya unta-unta? Qala na'am. Maka dia mengatakan, ya, saya punya unta-unta. Qala, Nabi bertanya, fama alwanuha? Apa warna-warna unta tadi? Qala, dia mengatakan, humrun, merah. Ya, kulitnya semuanya merah. Qala, Nabi bertanya lagi, hal fiha? Apakah pada unta-unta itu min awraq? Ada yang warnanya awraq. Awraq itu ya abu-abu begitu, pokoknya tidak merah, ya. Cenderung kepada apa? Warna abu-abu. Qala, dia mengatakan na'am, ya ada. Qala, maka Nabi bertanya, fa'anna, dari mana dzalika, warna abu-abu tadi? Bapak ibu edo abang kabeh kok anaknya kok abu-abu. Qala, maka laki-laki tadi mengatakan, la'allahu, barangkali si abu-abu ini naza'ahu, telah mencabut dia, menarik dia, irqun, nenek moyangnya. Jadi mungkin saja nenek moyangnya dulu ada yang abu-abu, sehingga dia ini menyerupai nenek moyangnya, abu-abu. Meskipun bapak ibunya sekarang memang merah. Maka Nabi mengatakan, qala, Nabi bersabda, fala'alla, barangkali ibnaka hadza, anakmu ini, naza'ahu irqun, ditarik oleh nenek moyang juga. Kowe putih, bojomu putih, tapi mbahmu dhisik kan sing ireng. Maka kalau anakmu ireng wis terimono wae. Jadi Masya Allah, dalam masalah ini Islam mengajari kita husnudzon, ya. Dan jangan mengatakan istri saya berzina hanya dengan gara-gara ini tadi. Tidak ada tanda-tanda sama sekali istrinya berzina, kemudian tiba-tiba mengatakan istri berzina hanya sebabnya kulitnya kok beda. Nggak bisa seperti ini. Kenapa? Masih ada kemungkinan bahwasanya istri tidak berzina. Bagaimana kemungkinannya? Ini menyerupai nenek moyangnya dulu. Dan kita kan nggak tahu nenek moyang kita bagaimana warna kulitnya. Bisa aja nenek moyang kita yang putranya Nabi Nuh yang hitam itu, okay? Maka berarti memang apa? Memang harus hitam kulitnya. Okay? Hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, wa huwa yu'arrid, orang laki-laki ini yu'arrid itu apa namanya? Ta'rid itu apa ya? Masya Allah, susah menerjemahkan. Bahasa Arabnya tahu nggak? Menyindir. Wa huwa yu'arrid, dan dia itu menyindir bi ayyang fiyahu, bahwasanya dia akan menafikan anaknya, ya, mengatakan ini bukan anak saya, ini anak zina. Wa qala fi akhirih, di akhir hadis disebutkan, walam yurakhis lahu, Nabi tidak memberikan rukhsah, tidak memberikan keringanan kepada orang tadi, fil intifa'i minhu, untuk menafikan anaknya tadi, enggak boleh, ya. Karena tidak punya dalil sama sekali bahwasanya istrinya berzina, tidak punya dalil sama sekali bahwasanya anak tadi adalah anak hasil zina. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini pula kita diajari oleh Nabi SAW bahwasanya kalau ada beberapa kemungkinan, maka hendaklah kita ambil kemungkinan yang terbaik. Ada kemungkinan istri berzina, ada kemungkinan juga tidak berzina. Bahkan para ulama katakan, kalau ada 70 kemungkinan, yang 69 itu adalah kemungkinan jelek, tetapi satu kemungkinan adalah kemungkinan baik, maka kita ambil yang baik saja. Husnudzon. Apa sih susahnya husnudzon, Pak? Menyangka baik kepada orang, susahnya apa? Kita melihat seseorang melakukan sesuatu, bisa ditafsiri jelek, tapi bisa ditafsiri baik. Udah, tafsiri baik saja. Jangan mudah-mudah untuk mentafsiri jelek. Gara-gara kita itu mudah mentafsiri jelek terhadap sikap orang, itulah yang menyebabkan permusuhan antar kaum muslimin. Orang melakukan sesuatu tafsiri jelek, ngomong sesuatu tafsiri jelek, nulis sesuatu tafsiri jelek, akhirnya perang terus. Jadi menafsirkan jelek terhadap sikap orang atau perbuatan orang atau perkataan orang atau tulisan orang, itu sebenarnya adalah sumbernya dari setan. Setan yang membisikkan kepada kita tafsir-tafsir jelek tadi, sehingga muncul permusuhan di antara kaum muslimin. Mari saya bacakan hadisnya yang menunjukkan kepada hal itu. Kata kuncinya adalah at-tahrish. Inna syaitan qad ayyisa, setan udah putus asa, enggak mungkin lagi sudah ayyak budahul musallun, bahwasanya disembah oleh orang-orang yang mau salat seperti kita ini, ya. Udah putus asa, setan enggak mungkin lagi, ya. Walakin akan tapi setan enggak putus asa fit tahrish, untuk mengadu domba bainahum, di antara orang-orang salat. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang salat ya kita-kita ini, gampang diadu domba. Kenapa? Ya karena kita menuruti setan.
Bagaimana cara setan mengadu domba? Bisikkan suudzon tadi. Ada orang ngomong sesuatu tafsir jelek, akhirnya terjadi perpecahan, terjadi apa? Tuduhan kemudian menyebar kemana-mana. Maka segala sesuatu dalam Islam ini disuruh kita untuk tabayyun. Ada berita apa? Datangi langsung, tabayyun dulu. Ada berita kena COVID misalnya, tanya dulu langsung, datangi, betul nggak kena COVID itu? Karena ternyata banyak sekali berita-berita menyebar, tetapi setelah kita cek tabayun ternyata sama sekali nol, tidak ada benarnya. Maka kejadian-kejadian di masyarakat ini yang kita lihat sekarang ini mengharuskan kita harus lebih berhati-hati lagi, jangan mudah-mudah menyebarkan berita kecuali kalau kita sudah benar-benar mengetahui yakin kebenarannya. Inilah yang dapat kita baca pada sore hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.